Apakah Anda selalu bergumul dengan tabiat dosa, kelemahan, kekurangan, sakit penyakit, kegagalan hidup, dan kepastian keselamatan? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen sejati atau murid Kristus sejati? Apakah Anda rindu menjadi orang Kristen yang berkemenangan dan menghasilkan buah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan? Ikuti dengan tekun seri pengajaran Iman Kristen Sejati setiap Kamis melalui channel AOC. Anda juga akan menerima rema yang paling fresh setiap pagi. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi via WhatsApp yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini dalam seri Bertumbuh dalam Iman Kristen yang Sejati. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kekristenan yang sejati versus kekristenan yang palsu. Tuhan Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 20 berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Bapak Ibu Saudara, agama Kristen adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia dengan populasi kedua terbanyak penganutnya. Simbol-simbol keagamaan seperti tanda salib, gedung gereja, Alkitab, dan sebagainya sudah diketahui secara umum oleh masyarakat. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya kekristenan dan agama Kristen adalah dua hal yang sebenarnya tidak begitu saja bisa disamakan? Banyak orang yang beragama Kristen bahkan memiliki nama Kristen seperti Titus, Markus, Matius, dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak memberi jaminan bahwa dia adalah pengikut Yesus yang sejati. Sebelum kekristenan diakui dan diterima sebagai salah satu agama di dunia, kekristenan sudah dihidupi oleh orang-orang yang berlatar belakang Yahudi dengan agama Yahudi, orang Yunani dan Romawi dengan latar belakang kafir. Sejak Kaisar Konstantinus, Kaisar Roma yang kemudian menjadi Kristen sekitar tahun 300-an, barulah kekristenan menjadi sebuah agama yang berkembang menjadi anutan banyak orang. Mulai saat itu kekristenan sebagai agama tumbuh dalam simbol-simbol agamawi seperti halnya agama Yahudi dan bahkan agama kafir lain yang telah lebih dulu dianut oleh bangsa-bangsa seperti Yunani dan Romawi. Jika diperhatikan hanya dari simbol-simbolnya, maka kekristenan akan sama dengan agama pada umumnya. Namun, kekristenan bukanlah sekedar simbol-simbol itu sendiri. Kekristenan sangat berbeda karena kekristenan yang berpijak pada standar hubungan timbal balik antara Allah dan manusia yang seringkali disebut sebagai manusia baru. Suatu hubungan saling tinggal seperti halnya pokok anggur dan carangnya, dan seperti halnya kepala dan tubuh dalam status layaknya bapa dan anak. Agama-agama lain tidak memiliki konsep seperti ini kecuali kekristenan. Ketika Yesus menyatakan, "Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan sorga." Yang dimaksudkan adalah hidup keagamaan yang dibangun orang Farisi dan ahli Taurat adalah keagamaan yang didasarkan pada hubungan antara seorang penganut agama dengan Tuhannya. Keyakinan akan kelayakan seorang penganut agama di hadapan Tuhannya sangat ditentukan secara subjektif oleh umat, yaitu seperti apa ia mampu mentaati dan mengikuti Tuhan yang disembah dan ditaatinya. Karena ditentukan secara subjektif oleh umat, maka hubungan tersebut hanyalah sekedar hubungan formalitas berdasarkan hukum-hukum atau aturan-aturan melalui simbol-simbol agamawi yang diakuinya. Banyak orang Kristen terjebak dalam pola pikir agamawi seperti ini. Mereka berpikir bahwa hubungannya dengan Tuhan adalah seperti hubungan antara penganut agama lainnya dengan Tuhan Sang Pencipta. Mereka akan sangat terikat kepada simbol-simbol keagamaan dengan upacara-upacara agama atau ritual-ritual agama yang rumit
dan syarat dengan aturan-aturan formalitas. Mereka berpikir bahwa formalitas-formalitas agama yang diikuti secara rutin dan tanpa cacat adalah jaminan perkenanan atau kebenarannya di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen yang kemudian berpikir sudah sangat rohani jika berhasil mengikuti aturan-aturan agamawi dalam segala bentuk ritualitas agamanya. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang dibangun tidak berdasarkan subjektivitas keagamaan, tetapi dibangun berdasarkan hubungan yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Hubungan tersebut adalah hubungan spiritual yang terjalin dalam roh pengikut Yesus melalui iman kepada karya Kristus Yesus di kayu salib. Saat berjumpa dengan perempuan Samaria berlatar belakang agama Yahudi sinkretis, Yesus menjelaskan tentang prinsip dasar dalam hubungan dengan Allah. Bukan lagi sekedar pada simbol-simbol, melainkan hubungan dengan Allah dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, keberagamaan orang Farisi dan ahli Taurat adalah keberagamaan yang dibangun hanya sekedar simbol-simbol agamawi. Sekalipun mereka beranggapan bahwa agama mereka masih murni dibanding agama Yahudi orang Samaria. Sementara kekristenan sejati yang dibawa oleh Yesus adalah suatu hubungan saling mengenal dengan akrab. Yesus berkata kepada perempuan Samaria dalam pasal 4 ayat 21 Injil Yohanes, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perempuan Samaria seperti halnya orang-orang yang sekedar beragama lainnya, selalu terikat dengan simbol-simbol tempat dan tata cara ibadah dalam tempat-tempat ibadah. Karena mereka tidak mengenal Allah yang disembahnya. Seperti apa Allah itu? Kekristenan yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus adalah mengenal Allah yang dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian melihat dengan mata batin, mengetahui dari sisi persepsi mental. Sering juga diterjemahkan dengan melihat, tetapi dalam pengertian mengetahui. Jadi kekristenan tanpa hubungan saling mengenal dengan cara akrab bukanlah kekristenan yang sejati. Kekristenan memandang Tuhan dengan mata batin, berjumpa dengan Tuhan dengan mata batin, mengenal Tuhan dari sisi persepsi mental, mengetahui persis siapa itu Tuhan. Kalau kekristenan itu benar dan sejati, kekristenan itu adalah kekristenan yang mengenal seperti yang saya sebutkan. Apakah Anda telah menjadi Kristen sejak lahir tapi tidak memahami kekristenan yang sesungguhnya? Anda rajin ke gereja dan menjalankan tugas pelayanan saudara, tapi mungkin saudara aktif di gereja sama seperti saudara aktif di perkumpulan atau klub sosial atau perkumpulan masyarakat lainnya. Anda tidak pernah mengalami perjumpaan secara batin dengan Allah. Bapak Ibu harus mengalami. Seperti halnya perempuan Samaria berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Lalu dia bersaksi kepada orang-orang Samaria, aku telah melihat Tuhan, aku telah berjumpa Tuhan. Tidak heran jika kita menemukan banyak orang Kristen yang tidak memiliki hubungan pribadi secara timbal balik dengan Tuhan yang disembahnya. Banyak orang Kristen menyebut Allah sebagai Bapa tetapi tanpa hubungan timbal balik layaknya Bapa dan anak. Kekristenan yang dijalani hanya secara formalitas dengan cara mengikuti upacara-upacara ibadah untuk menyatakan identitasnya sebagai seorang beragama Kristen.
Sisi lain dari pernyataan Yesus, jika keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, menunjuk pada kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat yang dibangun berdasarkan upaya ketaatan kepada hukum agama sebagai bentuk upaya memperoleh kelayakan di hadapan Tuhan. Sementara kekristenan berbeda. Dalam kekristenan, kebenaran dibangun berdasarkan upaya Allah semata-mata dan diterima sebagai pemberian atau anugerah oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat hanya bersifat lahiriah. Mereka memang menaati banyak peraturan agama seperti berdoa, memuji Tuhan, berpuasa, membaca firman, membawa persepuluhan, menghadiri kebaktian dan sebagainya. Akan tetapi tindakan lahiriah tersebut mereka lakukan sebagai ganti sikap batinia yang benar. Yesus mengatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki Allah dari orang percaya adalah kebenaran yang lahir dari persekutuan atau hubungan pribadi dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan lahir dari kebenaran sendiri, tetapi lahir dari kebenaran Allah itu sendiri dalam Kristus Yesus. Makanya Yesus berkata dalam Markus 7 ayat 6, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Di hadapan semua orang kelihatan tidak berzina, tapi pikiran dan hatinya berzina. Matius 5 ayat 27-28. Melakukan ibadah dan memberi sedekah dengan motivasi agar dilihat dan dipuji orang. Matius 6 ayat 1-7 dan seterusnya. Tuhan menjadi jemu dan menolak ibadah agamawi dan sikap legalistik seperti ini. Orang seperti ini memuliakan Allah dengan bibir sedangkan hati mereka jauh daripada Dia. Dari luar mereka tampaknya benar, tetapi hatinya sama sekali tidak mengasihi Allah. Legalisme adalah setiap motivasi untuk menaati perintah atau peraturan firman Allah yang tidak bersumber dari iman yang sejati kepada Kristus dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Sikap hati yang sungguh-sungguh rindu mengasihi dan menyenangkan hati Allah. Kekristenan Anda seperti apa? Apakah Anda sudah membangun kekristenan atas dasar hubungan akrab yang saling mengenal dengan Allah? Atau Anda sedang membangun kekristenan secara formalitas tanpa hubungan pribadi dengan Allah sebagai layaknya hubungan bapa dan anak? Atau tanpa koneksi yang erat seperti pokok anggur dan carangnya? Atau tanpa hubungan yang hidup sinkron layaknya kepala dan tubuh? Jika Anda tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan dibaharui seperti halnya perempuan Samaria, yakinlah engkau sedang terjebak dalam kekristenan yang legalistik dan sama sekali tidak menjamin engkau menikmati kuasa kerajaan Allah baik di bumi terlebih dalam kekekalan. Tuhan memberkati saudara. Amin.